Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu soal AIME tahun 1984. Soal nomor 14. Lebih kurang pertanyaan pada soal adalah berapa bilangan bulat bilangan genap terbesar yang tidak bisa ditulis sebagai jumlah dari dua buah bilangan komposit ganjil. Nah, sebagai pengingat bahwa bilangan bulat positif dikatakan komposit jika dia bisa dibagi oleh paling tidak satu buah bilangan bulat positif selain satu dan dirinya sendiri. Artinya dengan kata lain kita bisa katakan bilangan bulat positif yang komposit itu adalah bilangan yang bukan bilangan prima. Jadi di sini kita mau cari berapa sih bilangan genap terbesar yang tidak bisa dinyatakan dalam jumlah dua buah bilangan ganjil yang bukan bilangan prima. Oke, nah sekarang untuk menjawab soal ini, sebentar saya tulis dulu solusi. Oke, untuk menjawab soal ini pertama kita ini kan dulu lah, kita misalkan ya, ambil sembarang bilangan bulat positif X. Nah, kenapa bilangan bulat positif X? Karena kan kita mau carinya bilangan bulat yang terbesar ya. Nah, karena X ini bilangan genap, maka kita punya ada 3 kemungkinan nilai dari X ini, ada 3 kasus. Yang pertama, bisa jadi X itu ketika kita bagi dengan 6, sisanya 0, karena dia bilangan genap. Jadi bisa jadi X itu 0 modulo 6, atau X itu bisa jadi kongruen dengan 2 modulo 6, artinya jika dibagi 6 bersisa 2, atau bisa jadi X jika kita bagi dengan 6 akan bersisa 4. Artinya sekarang kita punya 3 buah kasus. Kita bahas dulu kasus yang pertama. Kasus di mana X kongruen dengan 0 modulo 6. Jadi yang mau saya ambil di sini adalah jika X lebih dari atau sama dengan 18 dan X kongruen dengan 0 modulo 6, maka di sini kita akan punya X dapat dinyatakan dalam bentuk 9 ditambah 9 ditambah 6N. Sekali lagi saya ulang, jika X lebih dari sama dengan 18, lebih dari atau sama dengan 18 dan X-nya 0 modulo 6, maka X dapat dinyatakan dalam bentuk 9 ditambah 6N. Kenapa begitu? Kalau kita jumlahkan 9 ditambah 9 adalah 18. 18 ditambah 6N. Jelas ini 0 modulo 6. Dan untuk N-nya, oh iya, sekarang kita kita kasih batas ya. Jadi di sini kita punya N lebih dari atau sama dengan 0, N elemen bilangan bulat. Nah, dengan demikian, maka nilai minimal dari X di sini adalah 18. Nah, sementara baik itu 9 dan 9 ditambah 6N merupakan bilangan komposit. Jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 18 dan X kongruen dengan 0 modulo 6, maka semuanya dapat dinyatakan dalam penjumlahan dua buah bilangan
komposit dan kedua bilangan tersebut adalah bilangan ganjil, baik itu 9 maupun 9 ditambah 6n. Itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, saya akan ambil ini. Jika X lebih dari atau sama dengan 44 dan X kongruen dengan 2 modulo 6. Jadi sebenarnya ide-ide soal ini bagaimana caranya kita membagi X ini ke dalam beberapa kasus, kemudian tiap kasus itu kita kasih batas bawahnya atau batas minimal nilai X-nya. Nah, untuk kasus yang kedua, di sini, di mana X kongruen dengan 2 modulo 6, di kasus kedua ini, X dapat dinyatakan dalam 35 ditambah 9 ditambah 6n. Sementara 35 dan 9 ditambah 6n merupakan bilangan komposit ganjil ya, saya bikin. Oke. Ini juga tadi yang pertama tadi komposit ganjil. Artinya kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 44 dan X-nya kongruen dengan 2 modulo 6, maka semua bilangan X ini dapat dinyatakan dalam penjumlahan 2 buah bilangan komposit ganjil. Itu untuk kasus yang kedua. Sementara untuk kasus yang ketiga, di sini saya akan ambil jika X lebih dari atau sama dengan 34. Nah, di sini jika X lebih dari atau sama dengan 34 dan X kongruen dengan 4 modulo 6, maka X dapat dinyatakan dalam bentuk 25 ditambah 9 ditambah 6n. Sementara 25 dan 9 ditambah 6n merupakan bilangan komposit ganjil. Karena 25 bisa dibagi 5, 9 ditambah 6n bisa dibagi 3. Nah, dari ketiga kasus ini akhirnya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa yang berpotensi untuk menjadi bilangan genap terbesar yang mungkin itu adalah kemungkinan besar 44. Mengapa begitu? Karena kalau misalnya 20 ya 20 kalau dibagi 6 jadi gini, kalau 50 dan sebagainya nanti kan bakalan kena di ketiga syarat ini. Kalau dia lebih dari 44 ya. Jadi yang kita ambil pertama kali adalah jika X sama dengan 44. Karena ini yang paling berpotensi untuk menjadi nilai X genap terbesar. Jika X sama dengan 44. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk lebih clearnya. Jika X lebih dari 44, katakanlah 46 nih. Kalau X-nya 46 kalau kita bagi dengan 6 kan sisanya 4. Maka dia akan tersandung oleh kasus yang ketiga. Dia bisa dinyatakan dalam 25 ditambah 9 ditambah 6n. Itu kalau 46. Kalau 48 dibagi 6, sisanya 0. Itu akan tersandung oleh kasus yang pertama. Sementara kalau 50 dibagi 6, sisanya 2. Tersandung oleh kasus yang kedua. Dan seterusnya. Jadi nilai X yang mungkin terbesar itu adalah 44. Tapi jika X sama dengan 44, jelas ya, kalau 44 ini bisa kita nyatakan ke dalam 9 44 berapa ya? 44 dapat dinyatakan
44 ini kalau kita jumlahkan itu bisa menjadi 1 ditambah 43. Jelas tidak? Jadi yang diminta di sini adalah berapa bilangan bulat genap terbesar yang tidak dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua buah bilangan komposit. Jadi kalau 44 ini bisa kita ubah menjadi 1 ditambah 43. Dua-duanya prima. Tapi kalau kemudian kita bikin dia menjadi 3 ditambah 39, jelas ya 39 itu bilangan komposit. Jadi 44 nggak mungkin. Karena 44 dapat dinyatakan dalam 3 tambah 39 belum ya. Karena dia minta di sini dapat dinyatakan dalam jumlah dua buah bilangan ganjil komposit. Oke. 3 sama 39 itu enggak cuma 39 yang komposit maksud saya. 5 ditambah 37 juga 3 ditambah sebentar. Ini 3 ditambah 41 ya, sorry. Kita ulang lagi, ini 3 ditambah 41, 5 ditambah 39, kemudian kita punya 7 ditambah 37, kemudian ada 9 ditambah 35. Oh ya, jelas 9 ditambah 35 ini dua-duanya bilangan komposit, maka X sama dengan 44 jelas tidak memenuhi. Kita turun ke bilangan genap berikutnya. Jika X sama dengan 42. Kalau 42 ini sedikit gampang ya menebaknya ya, karena 42 dapat kita nyatakan sebagai 9 ditambah 33, yang keduanya bilangan ganjil komposit. Jadi X sama dengan 42 juga bukan bilangan genap yang mungkin. Yang ketiga, jika X sama dengan 40. Kalau X sama dengan 40, ini sepertinya sedikit gampang ya. 25 ditambah 15 ya. 15 ditambah 25, dua-duanya ganjil, dua-duanya komposit. Berarti X sama dengan 40 bukan solusi dari soal kita. Sekarang kita cek X sama dengan 38. Jika X sama dengan 38 dapat dinyatakan dalam 1 ditambah 37, kemudian 3 ditambah 35, ini masih ada bilangan primanya, 5 ditambah 33, 5 bilangan prima, 7 ditambah 31, dua-duanya prima, 9 ditambah 29 juga 29 prima, 11 ditambah 27, 11 ditambah 27, 11 jelas bilangan prima, 13 bilangan prima. Kemudian 15 ditambah 23, 23-nya bilangan prima. 17 ditambah 17 ditambah 21, 17-nya bilangan prima. Jadi 38 itu tidak dapat kita nyatakan dalam penjumlahan dua buah bilangan ganjil yang komposit, karena selalu ada bilangan prima di sini. Baik itu 37, 3, 5, 7 dan 31, kemudian ada 29, 11, 13, 23, 17, bahkan 19. Dengan demikian, kembali lagi saya bacakan soalnya, berapa bilangan bulat genap terbesar yang tidak dapat dinyatakan dalam jumlah dari dua buah bilangan komposit yang ganjil. Maka karena 38 tidak dapat dinyatakan dalam penjumlahan dua buah bilangan komposit yang ganjil, jawaban dari soal kita adalah bilangan genap terbesar yang mungkin atau yang memenuhi adalah 38. Oke, sekian pembahasan soal kita
kali ini. Barangkali dalam penyampaiannya, dalam pembahasannya saya ada kekeliruan, ada kesalahan, atau ada kritikan dan masukan untuk saya, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya.